Minahasa. Suku Minahasa merupakan suku bangsa terbesar di Provinsi Sulawesi Utara. Minahasa secara etimologi berasal dari kata mina dan esa, yang berarti jadi satu atau menyatukan. Maksudnya, harapan untuk menyatukan berbagai kelompok subetnik Minahasa. Orang Minahasa dikenal dengan keturunan Toar Lumimuun. Pada awalnya, para leluhur orang Minahasa bermukim di sekitar pegunungan Wulur Mahatus. Kebanyakan penduduk Minahasa beragama Kristen dan juga merupakan salah satu suku bangsa yang paling dekat hubungannya dengan negara Barat. Hubungan pertama dengan orang Eropa terjadi saat pedagang Spanyol dan Portugal tiba di sana. Saat orang Belanda tiba, agama Kristen tersebar terseluruhnya. Tradisi lama jadi terpengaruh oleh keberadaan orang Belanda. Minahasa juga terkenal akan tanahnya yang subur. Terdapat berbagai tumbuhan seperti kelapa, cengkeh, dan berbagai buah dan sayuran. Sulawesi Utara memiliki beraneka ragam tradisi dan budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun, mulai dari tarian, flora, fauna, dan kuliner. Jadi Minahasa merupakan satu komunitas suku etnis sebagai salah satu di antara sekian ratus sub etnis dan etnis di Indonesia. Dan Minahasa ini berakar atau berasal dari kata lokal Minahasa, dipersatukan. Mengapa dipersatukan? Karena juga di Minahasa ini jauh sebelum ada Minahasa itu memang terdiri atas komunitas-komunitas subetnis. Sehingga di Minahasa ini ada macam-macam subetnis. Tonsea, Tombulu, Tolour, Tontemboan, Tonsawang, Bantik. Tetapi mereka semua dipersatukan. Jadi saya harus mengatakan kami semua dipersatukan di dalam keminahasaan. Nah, ini ada buku yang baru. Mereka kasih judul Wale Pakasaan. Wale Pakasaan yang dimaksudkan sini bahwa Minahasa itu, Wale itu rumah kita sebagai semua. Maksudnya ialah bahwa walaupun latar belakang berbeda-beda subetnis, subkultural, tetapi kita semua ini, kami semua ini adalah bersaudara satu dengan yang lain. Dalam persaudaraan ini, maka yang paling menentukan ialah kumpul-kumpul, gathering, meeting. Dan dalam gathering, kumpul-kumpul, pasti mesti ada makan. Dan salah satu makanan yang sangat spesifik yang disenangi dan digemari oleh orang Minahasa ialah panggi.
Pangi itu adalah sayur yang terbuat atau yang berasal dari daun pohon hutan. Ya, pangi ini memang di Sulawesi Utara banyak, tapi yang paling banyak di Kampung Ranotongkor, ya, Kecamatan Tomariri. Baru panen 3 bulan panen, diiris, ada yang diikat bikin bungkus-bungkus ikan. Pangi ini selain kami jual, kami konsumsi juga. Jadi kalau makan sayur pangi ini, dia sering kali ada pesta-pesta, pengucapan Natal, Tahun Baru. Selain dimakan, bisa juga menambah perekonomian kami. Dijual tuh dapat uang, baru kasih anak sekolah, bisa juga menghasilkan uang banyak sayur pangi. Sayur pangi ini makanan khas di Sulawesi Utara, di Minahasa yang paling banyak konsumsi sayur pangi. Memang dia itu harus diambil ujungnya, daun mudanya dari pohon pangi tersebut dan diolah jadi makanan. Dan daun pangi itu gampang didapat di daerah sini ya, karena dia hanya bertumbuh lewat bijinya, ya, jatuh dia tumbuh, ya, dan bertumbuh jadi besar. Pasti orang akan mencari dan membuat makanan pangi. Iris halus-halus. Ya. Dari pangi kalau boros, dia nggak bagus dapat dia. Halus dia kan halus. Nona bikin halus. Nona irisan terus lebih halus. Lebih tipis. Ada tadi kalau tidak keluar ini. Kalau ada batang di tengah, saya keras tuh pasti kupas. Kaweng, pesta ucapan syukur, hari jadi, Duka. pesta apa saja Duka. mesti ada pangi. Mesti ada pangi. Kan orang Minahasa
Nggak ada pernah pesta kalau nggak ada pangi. Pangi. Sayur ini sangat terkenal di masyarakat Minahasa. Biasanya daun pangi ini dimasak dengan bumbu-bumbu alami. Daun pangi yang biasa dipakai adalah daun yang masih muda. Dan daun-daun itu dipotong, diiris sedemikian rupa halus seperti tembakau, lalu dicampur dengan berbagai rempah-rempah. Untuk membuat pangi, kita akan menggunakan bumbu atau rempah-rempah khas Minahasa. Ada daun kunyit atau daun kuning, ada juga serai. Serai ini kalau di Minahasa bilang gramakusu. Ada daun bawang. Daun bawang ini atau daun prei. Ada goraka atau jahe, daun kemangi atau balakama di sini. Juga ada daun jeruk atau daun lemong. Jeruk dibilang sini suangi, ya. Jadi bukan daun lemong sembarangan, harus daun lemong suangi. Jangan lupa kita akan gunakan juga rica atau cabai. Untuk mengharumkan lagi, ada gunakan biji pala, ya, parut, dan memberi rasa tentu garam. Masyarakat Minahasa biasanya memasak sayur daun pangi dengan campuran daging babi. Seiring perkembangan dan kemajuan zaman, pangi juga dibuat dari bahan daging ayam dan ikan cakalang. Masakan pangi ini dibuat sesuai dengan selera orang yang ingin memakannya. Jadi bisa dicampur dengan daging atau lemak babi, tetapi juga bisa dari ayam, daging ayam, dan dari ikan. Kalau dari ikan, biasa kita menggunakan ikan cekalang. Ikan cekalang itu harus dicampur karena dia kurang lemaknya, kita harus menambahkan santan supaya lemak dalam pangi itu ada. Sayur pangi ini sangat awet. Dia bisa berminggu-minggu. Apalagi sudah masukkan sekarang ini sudah ada kulkas, ada refrigerator. Wah, masuk situ bisa berbulan itu dia. Dan itu orang Minahasa dimanapun saja, bukan hanya di tanah Minahasa ini yang senang, tapi yang sudah di luar, di Jawa, di Sumatera, di luar negeri. Kalau ada saudaranya mau ke sana, jangan lupa bawa akang pangi. Dan ada yang membawanya dengan tempat masakannya, yaitu bambu. Karena daun pangi, sayur pangi ini dimasak di bambu, bukan di belanga. Nanti sekarang ini mulai ada belanga. Jadi dulu daun pangi itu diiris halus mungkin, seperti tembakau. Diiris halus. Baru dimasukkan di bambu, dibulu, dibakar di api. Api itu api dari kayu ataupun tempurung. Sekarang karena sudah ada komfor, sudah ada belanga yang baik, mereka daun pangi itu sudah mulai
diproses jadi pembungkus, ikan atau pembungkus daging ayam dan seterusnya, lalu dipanggang. Lain rasanya lain. Kalau yang dibulu, dibakar, itu lain rasanya dengan yang tapi spesifik. Dan karena ini sudah jadi spesifik sekali, sampai itu sudah jadi semacam ungkapan yang ya sedikit bergurau, lelucon. Ya paling muka pangi no. Sampai pangi pun sudah diaplikasikan kepada muka orang. Wah, muka pangi bagaimana, sedangkan pangi itu gelap, hitam. Terus masakan atau menu pangi ini ditampilkan atau bisa disajikan pada acara-acara pesta kawin, ya. Ataupun duka, ya, kalau ada duka itu biasanya pada waktu jenazah masih ada tidak memakan pangi, tetapi untuk hari Minggu sesudah pemakaman itu pangi ditampilkan, disajikan. Karena dia terdiri dari beberapa unsur gizi, ya. Pertama, dia itu kan ada dari daun panginya sendiri, dia mengandung serat, ya. Dan tentunya vitamin ada di situ. Dan kedua, dia mengandung protein, ya. Protein hewani dan juga protein nabati, ya, dari santan. Makanan pangi ini sudah dimakan sejak nenek moyang kami, dan sampai sekarang itu menjadi makanan favorit bagi orang Minahasa, dan kami semua sehat-sehat, ya. Itu berarti daun pangi ini tidak ada mengandung efek samping atau beracun atau apa, ya, sehingga itu dipakai terus oleh masyarakat Minahasa, dijadikan sebagai bahan untuk makanan tradisional Minahasa. ini yang namanya bakar pangi. Bakar pangi ini sama dengan bakar nasi jaha. Nah, ini dia. Tadi kan kalian sudah lihat bagaimana iris pangi, daun pangi, bagaimana iris dagingnya, ya, dan seterusnya. Campur bumbu-bumbu, rempah-rempah, macam-macam. Ini bakar ini. Nah, ini bakar gini, dibikin bakar dengan tempurung, kayu, dan juga kulit kelapa. Nanti sebentar dia mesti diputar-putar, diputar. Jadi yang begini sebentar ini diputar lagi, itu. Jadi supaya dia matang seragam. Nanti sebentar, kalau sudah nggak ada nyala lagi, nanti kasih dekat lagi, supaya dia nanti bulunya sebentar, bambunya sampai dia hitam. Nah, kalau dia sudah hitam, berarti sudah matang itu dia.
Misalnya saudara-saudara kita yang dari Muslim, Advent, ya, mereka itu bisa membuat atau memakan pangi yang dibuat dengan menggunakan daging ayam dan atau daging cekalang tadi yang dicampur dengan santan kelapa. Orang Minahasa ya banyak tersebar di daerah-daerah lain ataupun di luar negeri. Nah, kawanua-kawanua ini atau orang Minahasa ini, mereka kalau berada di luar negeri atau luar daerah itu mereka sangat rindu dengan makanan atau masakan pangi. Ayam, payam, ini pa. Semuanya masuk di sini. Tahap pertama walihan, baru Pokoknya akhir tahun, tahun baru, pangi mesti ada di meja. Kalau tidak ada pangi di meja, itu nyak makan baik-baik.